Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Permatasari dari IP 6A NIM 105170585. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan terhadap saya dari dosen kita, yaitu Bapak Z Haryanto. Langsung saja di sini pertanyaan pertama, di poin pertama mengenai definisi keuangan negara. Menurut M. Ikhwan, keuangan negara itu merupakan rangkaian kegiatan secara kuantitatif atau dengan angka-angka yang dapat diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun mendatang. Sedangkan menurut Gyodhart, keuangan negara itu merupakan keseluruhan undang-undang yang telah ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk menyelesaikan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Selanjutnya yaitu keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas di poin kedua mengenai ruang lingkup keuangan negara, yang mana ruang lingkup keuangan negara dilihat dari aspek yuridis pada pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara ada 9. Yang pertama yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu kewajiban negara menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerimaan negara. Yang keempat pengeluaran negara. Yang kelima penerimaan daerah. Dan yang keenam pengeluaran daerah. Ketujuh yaitu kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun pihak lain, baik berupa uang, surat berharga, barang, dan lain-lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pemerintah negara atau pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau kepentingan umum. Yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan cara menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Itu ada 3. Yang pertama pengelolaan moneter. Pengelolaan moneter di sini maksudnya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka agar terjadinya keseimbangan yang dinamis antara uang yang beredar dengan barang dan jasa yang diterima masyarakat. Yang kedua yaitu pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal ini maksudnya yaitu meliputi fungsi-fungsi kebijakan fiskal, ekonomi makro, kerangka ekonomi makro, penganggaran dan administrasi perpajakan dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal ini juga merupakan kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan negara. Maksudnya di sini adalah kekayaan negara telah diatur secara khusus pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa instansi pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga mengenai asas pengelolaan keuangan negara. Ada 9 asas. Yang pertama yaitu asas kesatuan. Asas kesatuan itu maksudnya adalah disatukan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas. Maksudnya adalah ditampilkan dalam satu dokumen anggaran. Yang ketiga yaitu asas tahunan. Itu memberikan jeda waktu tertentu untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat yaitu asas spesialitas. Maksudnya itu adalah disajikan atau disediakan secara rinci untuk
peruntukannya digunakan untuk apa. Dan yang kelima yaitu asas akuntabilitas, maksudnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh yaitu asas profesionalitas lebih mengutamakan keahlian. Dan yang kedelapan yaitu asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, maksudnya membuka diri terhadap hak masyarakat. Yang kesembilan yaitu asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya memasuki pertanyaan kedua yaitu mengenai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang menggunakan dana desa dan pilkada untuk penanganan COVID-19. Jadi menurut saya di sini adalah kebijakan pemerintah yang pemerintah gunakan adalah kebijakan yang tepat untuk dilakukan saat ini. Yang mana kita ketahui bahwa penyebaran dari wabah COVID-19 ini sudah sangat luas penyebaran dan dampaknya juga sangat mengkhawatirkan, yang mana pasien setiap harinya itu bertambah, pasien positif, ODP dan PDP semakin harinya semakin meningkat, sehingga pemerintah memang membutuhkan dana yang besar untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi dengan adanya kebijakan baru tersebut itu bisa membantu untuk penanganan COVID-19 di perdesaan, yang mana tujuannya adalah untuk menjaga dan tetap terjaganya ekonomi masyarakat di pedesaan tersebut. Jadi dana desa itu wajib digunakan untuk desa padat karya tunai desa atau PKTD dengan skema swakelola, yang mana PKTD ini dimaksudkan untuk masyarakat yang miskin, masyarakat yang menganggur, dan kelompok marginal lainnya agar tetap mendapatkan upah guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya ketentuan ini juga terdapat. Ketentuan ini berasal dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan PKTD yang dikeluarkan oleh Menteri Desa. Selanjutnya hal ini juga tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 yang berisikan bahwa tentang pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, yang mana dalam instruksi itu disebutkan bahwa pencegahan atau penggunaan dana atau anggaran relokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, yang kedua yaitu penanganan dampak ekonomi, dan yang ketiga yaitu penyediaan jaringan penanganan sosial berupa memberikan bantuan berupa barang dan uang terhadap masyarakat miskin dan pekerja informal lainnya, sehingga kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan oleh pemerintah agar bisa membantu masyarakat atau daerah terpencil, desa-desa untuk menjaga ekonomi masyarakat tersebut, yang mana pencairan dana yang diberikan oleh pemerintah yaitu untuk tahap pertama adalah 40%, yang mana 40% itu kurang lebih dari 28,8 triliun rupiah dana desa yang didistribusikan untuk desa untuk 434 kabupaten dan kota dan 74.953 desa di 33 provinsi, sehingga dana desa ini bisa digunakan atau bisa diberikan terhadap semua desa yang ada di Indonesia, khususnya 33 desa di provinsi khususnya 33 provinsi di Indonesia, sehingga dana ini bisa merata diberikan terhadap desa-desa. Jadi menurut saya kebijakan itu sangat tepat diberlakukan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.